Halo Pak Kriswan, perkenalkan nama saya Amanda Sekar Putri dari kelas 11E absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek penilaian harian bab 1 induksi matematika. Soal pertama yaitu dengan soal tentukan nilai n yang memenuhi sigma dengan batas bawah k sama dengan 1 dan batas atas n dalam kurung 2k ditambah 9 sama dengan 875. Yang pertama kita akan mencari nilai a dan b terlebih dahulu. A sama dengan 2k plus 9, k akan kita menjadikan angka 1, yaitu 2 dikali 1 ditambah 9 sama dengan 11. Lalu kita akan mencari nilai B dengan U yang bernilai 2. Jadinya 2 dikali 2 ditambah 9. Di ruas kiri yang bagian ini kita tuliskan A ditambah B sama dengan 4 ditambah 9. Maka A jadikan angka 11 dan jadinya 11 tambah B sama dengan 13. Setelah dihitung dan dikurangi, jadinya B ketemu bernilai 2. Sn sama dengan 875, maka kita bisa masukkan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Jadinya jadi 875 sama dengan N per 2 dikali 2 dikali 11 ditambah N-1 dikali 2. 11 ini hasil dari nilai A. Lalu kita bisa hitung 875 ditambah 875 sama dengan N per 2 dikali 2, 22 ditambah 2N min 2. 875 sama dengan N per 2 dikali 20 plus 2N. Kita bagikan ruas kanan bagi 2 angka 2 semua. Jadinya 875 sama dengan N dikali 10 ditambah N. 875 sama dengan 10N ditambah N kuadrat. Maka kita bisa faktorkan N ditambah 35 dikali N min 25 dan N ketemu hasilnya yaitu 25. Lanjut ke soal nomor 2. Dengan soal buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 per 2 dikali 2 ditambah 1 per 4 kali 3 ditambah 1 per 6 kali 4 ditambah seterusnya ditambah 1 per 2N dikali N plus 1 sama dengan N kuadrat per 2N dikali N plus 1 untuk setiap bilangan asli N. Cara awal kita akan menuliskan Pn terlebih dahulu dengan N merupakan bilangan asli. Jika kita ingin membuktikan Pn benar untuk setiap bilangan asli N menurut prinsip induksi matematika, maka akan ada 2 tahap yang bisa dibuktikan, yaitu tahap pertama P awal benar, dan tahap kedua jika PK benar maka PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K. Tahap pertama akan kita buktikan P awal ini benar. P awal kita akan masukkan nilai 1. Jadinya 1 kuadrat per 2 dikali 1 dikali dalam kurung 1 plus 1 hasilnya sama dengan seperempat. Karena hasil dari nilai N ini seperempat, maka P1 bisa dinyatakan benar karena nilai seperempat ini merupakan bilangan asli N. Lalu selanjutnya kita akan buktikan tahap 2 benar bagian PK-nya, maka PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K. Nilai PK di sini ketika keadaan N digantikan K. Jadinya 1 per 2 dikali 2 ditambah 1 per 4 kali 3 ditambah 1 per 6 kali 4 ditambah seterusnya ditambah dengan 1 per 2K dikali K plus 1 sama dengan K kuadrat per 2K dikali K plus 1 dengan K merupakan bilangan asli. PK plus 1 tinggal kita masukkan, jadi 1 per 2 dikali 2 ditambah 1 per 4 kali 3 ditambah 1 per 6 kali 4 ditambah seterusnya ditambah dengan 1 per 2K dikali K plus 1 ditambah 1 per 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat per 2 di dalam kurung K plus 1 dikali dalam kurung K plus 1 per 1 dengan K merupakan bilangan asli. Langkah selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 benar dengan asumsi PK benar. Nilai PK tadi akan kita asumsikan benar karena kita akan membuktikan PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K.
tinggal kita masukkan, kita hitung ruas kiri dari PK plus 1. Karena nilai yang bagian ini merupakan nilai yang sama di persamaan PK, maka kita bisa masukkan persamaan K kuadrat per 2K dikali K plus 1 di bagian sini. Lalu bagian ini tetap menjadi 1 per 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1. Karena kita akan buktikan apakah ruas kiri benar dan sama dengan ruas kanan, mari kita hitung. Pertama, kita akan menyamakan penyebutnya bagian ruas kiri, yaitu menjadi 2K dikali K plus 1 dikali K plus 2. Lalu kita akan hitung seperti biasa, dikalikan. Setelah dikalikan, kita akan memfaktorkannya. Nah, setelah difaktorkan, kita akan menemukan hasil yang sama dengan ruas kanan. Kenapa? Karena ini K-nya sudah kita coret. Jadinya, ketika ini nanti dikeluarkan faktornya, bisa menjadi seperti yang ini. Kita lihat. Nah, hasilnya bisa menjadi K plus 1 kuadrat per 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Kesimpulannya yaitu, karena ruas kiri PK plus 1 sama dengan ruas kanan PK plus 1, maka PK plus 1 bisa dinyatakan benar. Tahap 1 dan tahap 2 induksi matematika terbukti benar. Maka dapat disimpulkan, PN benar untuk setiap bilangan asli N menurut prinsip induksi matematika. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa P4N lebih kecil dari 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 5. Seperti biasa, kita akan masukkan PN terlebih dahulu. Kemudian, jika kita ingin membuktikan PN benar untuk setiap bilangan asli N, menurut prinsip induksi matematika, maka akan ada 2 tahap yang bisa dibuktikan, yaitu tahap pertama P awal benar, dan tahap kedua jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K lebih besar sama dengan 5. Pertama, kita akan buktikan tahap pertama benar dengan memasukkan nilai N menjadi 5, karena di sini persoalannya adalah N lebih besar sama dengan 5. Jadinya 4 dikali 5 lebih kecil dari 2 pangkat 5. 4 dikali 5 adalah 20 dan 2 pangkat 5 adalah 32. 20 lebih kecil dari 32 merupakan pernyataan yang benar. Sehingga dapat kita simpulkan, karena ruas kiri lebih kecil daripada ruas kanan, maka PK plus P1 benar, P awal benar, dan tahap pertama terbukti. Kemudian, kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap 2 akan dibuktikan PK benar, maka PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K. PK di sini merupakan kondisi ketika N sama dengan K. Jadi 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. Dengan K merupakan bilangan asli dan K merupakan K lebih besar sama dengan 5. Nilai PK di sini akan kita asumsikan benar untuk membuktikan bahwa PK plus 1 benar dengan K merupakan bilangan asli dan K lebih besar sama dengan 5. PK plus 1 tinggal kita masukkan menjadi 4 dikali K plus 1 lebih kecil dari 2 dipangkatkan K plus 1. Kita akan menghitung 4K plus 1 terlebih dahulu. 4K ditambah 4, ini hasil dari 4 dikali K ditambah dengan 4 kali 1. Karena tujuan kita masih abstrak, maka kita akan menggunakan persamaan PK untuk membuktikan apakah 4 dikali K plus 1 ini benar lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Pertama kita tuliskan 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. Karena 4K di sini ada tambah 4, maka di sini kita akan tambahkan angka 4 juga, dan di sebelah ruas kanan kita akan juga tambahkan angka 4. Nah, setelah sampai di sini, masukkan 2K pangkat K tambah 4 di bagian sini. Selanjutnya kita akan buktikan apakah 2 pangkat K plus 1 ini lebih kecil dari 2K
plus 4 dengan cara kita buka faktor eksponennya. 2 pangkat K plus 1 ini sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat K sama dengan 2K, 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, kita akan buktikan apakah 2 pangkat K tambah 4 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Caranya yaitu dengan kita melihat di sini. Karena di sini sudah ada 2 pangkat K dan di sini ada 2 pangkat K, jadi kita nggak perlu menghitung yang bagian ini. Kita hanya perlu menghitung apakah 4 bisa lebih kecil dari 2 pangkat K dengan cara memasukkan K sama dengan 5. Jadinya jelas bahwa 4 lebih kecil dari 2 pangkat 5. Lalu masukkan 2 pangkat K, kita bisa masukkan setelah itu 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K di bagian sini, dan bisa hitung kembali bahwa 2 pangkat K tambah 2 pangkat K sama dengan 2 dikali 2 pangkat K sama dengan 2K tambah 1. Kesimpulan yaitu karena 4K ditambah 1 dikurang dari 2 pangkat K plus 1, maka PK plus 1 benar, tahap 2 terbukti. Karena tahap 1 dan tahap 2 induksi matematika terbukti benar, maka dapat kita simpulkan yaitu PN benar untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar sama dengan 5, menurut prinsip induksi matematika yang terbukti benar. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Soal terakhir yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 2N plus 1 ditambah 3 pangkat 2N plus 1 habis dibagi 5 untuk setiap bilangan asli N. Seperti biasa, kita masukkan nilai PN-nya terlebih dahulu. Jika kita ingin membuktikan PN benar untuk setiap bilangan asli N, menurut prinsip induksi matematika, maka ada 2 tahap yang akan dibuktikan, yaitu tahap P awal benar dan tahap 2 jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K dan habis dibagi 5. Kita akan membuktikan bahwa tahap pertama yaitu P awal benar. Kita akan masukkan P sampai awalnya dengan nilai 1. Jadinya 2 dipangkatkan 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya 8 ditambah 27, yaitu sama dengan 35, dan 35 ini habis bagi 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap awal yaitu P1 benar karena 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali 1 tambah 1 habis bagi 5. Tahap 1 terbukti. Kemudian kita akan buktikan tahap 2, dibuktikan PK benar, maka PK plus 1 benar untuk sembarang bilangan asli K. Dengan kita akan masukkan PK ketika N kondisinya sama dengan K. Jadinya 2 pangkat 2K plus 1 ditambah dengan 3 pangkat 2K plus 1 dengan K merupakan bilangan asli dan habis dibagi 5. Kita bisa masukkan PK plus 1 menjadi 2 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 1 ditambah 3 dikali pangkat 2 di dalam kurung 2K plus 1 ditambah 1 dengan K merupakan bilangan asli dan habis dibagi 5. Kita akan mengasumsikan PK benar dan akan buktikan PK plus 1 benar. Setelah PK kita asumsikan benar, maka kita bisa hitung PK plus 1. Kita bisa hitung PK plus 1 ini dengan perhitungan biasa. Hanya saja nantinya akan kita otak-atik menjadi bentuk komutatif di bagian sama dengan yang kedua ini. Kita bisa menjadikan komutatif agar nantinya kita bisa menjadikan faktor, agar kita nantinya bisa memfaktorkan lebih gampang. Jadinya setelah difaktorkan ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2K plus 1, kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lainnya seperti biasa. Kemudian bagian sini yang berbeda adalah 4 ditambah 5 karena kita akan menjadikan 9-nya ini nantinya bisa dipecah-pecah. Setelah menjadi 4 plus 5 dikali 3 pangkat 2K plus 1, kita bisa lihat bahwa 4 dikali 3 pangkat 2K plus 1 dan 5 dikali 3 pangkat 2K plus 1. Jadinya dijadikan bentuk seperti ini. Kemudian karena ini sama-sama depannya 4 dan ini juga depannya 4, maka kita bisa menjadikan 1
kesatuan. Jadinya 4 dikali dalam kurung 2 pangkat 2 k plus 1 ditambah dengan 3 di pangkat 2 k plus 1 ditambah 5 dikali 3 pangkat 2 k plus 1. Karena bentuk 2 pangkat 2 k plus 1 tambah 3 pangkat 2 k plus 1 ini merupakan persamaan PK, maka kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan penyataan yang habis dibagi 5. Dan bagian ini juga habis dibagi 5, karena terdapat angka 5 yang juga bisa habis dibagi 5. Kita misalkan bagian ini 4 dikali 5, A sama dengan 5 dikali 4 kali A. Sebenarnya adalah karena 2 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali K plus 1 tambah 1 merupakan bilangan yang habis dibagi 5, maka PK plus 1 benar dan tahap 2 terbukti. Karena tahap 1 dan tahap 2 induksi matematika ini terbukti benar, maka dapat kita simpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli N dan habis dibagi 5 menurut prinsip induksi matematika terbukti benar. Terima kasih dan maaf jika dalam menjelaskan kata-katanya belibet atau ngomongnya terlalu cepat.